Assalamualaikum dulur, ketemu lagi ya di channel saya Didi Dekor ya. Nah di video kali ini sesuai request dari teman-teman ya. Kemarin banyak yang DM ya, sama inbox, kadang ada yang WA juga, minta dibuatkan tutorial untuk pembuatan mal lingkaran ya, ataupun setengah lingkaran. Nah di video kali ini saya mau membuat tutorial cara bikin pola atau mal ya untuk tiang bulat ya, tiang bulat. Dan kalau video-video saya sebelumnya ada ya untuk tutorialnya, cuma menggunakan balokan dan menggunakan yang lembaran, dan itu pun videonya kurang lengkap karena kemarin untuk pembuatan malnya belum ada ya. Nah sekarang yang saya mau bikin tutorial yaitu cara membuat malnya ya, atau polanya dulu ya. Nah yang pertama garisan ya yang harus disiapkan. Bagi teman-teman yang punya busur ya, busur alangkah baiknya yang lebih besar ya, karena ini punya saya cuman kecil dan biasanya saya malah nggak pakai ini. Dan ini untuk bikin video saya sengaja menggunakan busur ya, supaya nanti teman-teman bisa lebih paham. Nah yang pertama ini dulur ya, yang pertama teman-teman harus ini dulu ya, harus hitung ya. Nah ini nantinya akan menjadi pilar bulat ini ya, ini nanti akan menjadi pilar bulat. Nah pertama teman-teman harus hitung skalanya dulu ya, pilarnya ini mau dibikin ukuran berapa dan berapa kayak gitu ya. Dan kebetulan di video kali ini saya mau membuat untuk pilarnya dengan diameter 38 ya, jadi saya ukur dulu ya. Nah ini diukur dengan 38 ya, ini 38 ya. Dan untuk as tengahnya pastinya di angka 19 ya, karena ini nanti 38 dibagi 2 dan ketemunya 19 ini ya dulur ya. Nah ini 19, nah ini ya, ini saya kasih coretan 19 ya. Dan nanti tinggal pembuatan polanya. Oke, dan ini ya teman-teman, harus skalanya harus dihitung dulu ya, skala untuk diameternya maunya berapa, jadi tinggal diukur kayak gitu ya. Semisal teman-teman inginnya skalanya yang kecil, semisal 20 ya, nanti 20 dikasih garis, terus di angka 10 dikasih garis. Semisal pinginnya yang angka semisal di 50 cm diameternya, karena untuk pelaminan besar. Nah mungkin ya ini berarti 25 ya untuk setengah lingkarannya kayak gitu ya, mungkin bisa dipahami ya sampai di situ. Dan oke, langsung saja ke proses untuk berikutnya. Nah oke dulur, mungkin agak sedikit goyang-goyang ya, karena ini tempatnya juga nggak rata ya. Nah ini sudah ya, untuk skalanya nanti menyesuaikan ya. Dan ini digaris dulu ya yang pertama. Terus kedua, saya cukup menggunakan ini ya dulur ya, menggunakan bekas potongan styrofoam yang sudah tidak dipakai ya. Dan ini nanti menggunakan tusuk sate ya dulur ya, tusuk sate. Untuk tusuk satenya saya lubangi seperti ini ya. Alangkah baiknya menggunakan lakban ya, supaya nanti untuk lingkarannya ini enggak geser-geser ya. Bentar ya, saya lakban dulu ya dulur ya. Nah oke dulur, ini sudah saya lakban ya, jadi tinggal ditusuk sate ya. Dan ini posisinya harus pas di titik ini ya, titik ini 19, kebetulan ini untuk diameternya cuma 38, jadi ini posisinya harus seperti ini ya. Nah kalau seperti ini, sudah seperti ini, tinggal teman-teman tusuk untuk di bagian sini ya, ujung sini ya. Ini dikira-kira, nanti kalau sudah pas baru digores kayak gitu ya. Nah tinggal seperti ini ya dulur ya. Nah ini sudah jadi ya dulur.
teman-teman kalau menggunakan balokan ini sudah di untuk untuk balokan ya. Jadi untuk lingkaran, setengah lingkaran balokan tinggal cuman seperti ini. Kalaupun mau jadi lingkaran ini harus diputar 36 derajat kayak gitu ya dulur ya. Dan ini untuk bawahnya saya mau ukur lagi karena kali ini saya menggunakan styrofoam 10 cm ya dulur ya. 10 cm, mungkin teman-teman juga menggunakan styrofoam 8 cm atau 7 cm juga bisa ya, tergantung ketersediaan bahannya ya. Dan ini kebetulan saya menggunakan 10 cm, dan untuk 10 cm styrofoamnya ini jangan di fullkan 10 cm ya, karena nanti kepotong untuk diameter lengkungannya, dan ini saya akan kurangi sekitar 1 cm menjadi 9 cm kayak gitu ya. Dan yang kedua selanjutnya seperti ini ya, ini posisinya ini 9 cm ya, dari sini ke sini 9 cm. Mungkin teman-teman kalau menggunakan styrofoam yang lebih tipis mungkin bisa diakal sendiri ya, ibaratnya mau menggunakan 6 cm atau berapa nanti bisa diakal untuk spasinya ya. Jadi jangan semisal menggunakan 6 cm jarak dari sini ke sini 6 cm itu jangan, karena nanti akan posisinya akan melengkung ya yang ini, dan itu untuk hasilnya kurang bagus ya. Nah oke, selanjutnya ini ya. Oh sorry, ini salah dulur ya, ini udah terlanjur. Nah ini harusnya yang ini ya. Nah oke dulur, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kita menggunakan busur ya, menggunakan busur. Dan ini angka di angka 0 ya tentunya ya. Nah ini kita ambil dulu 90 derajat ya. Dan ini buat teman-teman ya, kalau yang nggak punya busur mungkin bisa digaris dulu, nanti ini dibagi ketemunya berapa, nanti dibagi 3 kayak gitu ya, seperti itu. Alangkah baiknya buat teman-teman yang bingung lah ibaratnya kayak gitu, lebih baik menggunakan ini saja supaya nanti lebih mudah ya, dan nggak perlu ngukur-ngukur lagi. Nah ini 100 karena ini saya mau untuk styrofoamnya saya mau bagi 3 ya, bagi 3, jadi 3 sambungan ya, 2 sambungan ya, sambungan sini sama sini. Dan untuk styrofoamnya ini 3 lapis ya, maksudnya 3 lengkungan, 3 biji ya, 1 2 3, dan nanti yang akan disambung cuma bagian sini sama bagian sini kayak gitu ya dulur ya. Jadi ini 180 ya dulur ya, kalau lurus seperti ini 180 derajat ya, ketemunya 180 derajat ya. Nah ini 180 derajat, jadi akan kita bagi menjadi 3, jadi ketemunya 60 derajat ya, dari 60 derajat ini 60 60 60, jadi ketemunya 180 derajat kayak gitu ya dulur ya. Mungkin teman-teman sudah paham lah kayak gitu ya. Jadi ini tinggal dikasih titik seperti ini, terus ini 60 ya, ini berarti 120 kayak gitu ya. Nah kayak gitu, tinggal kalau sudah seperti ini tinggal proses untuk menggarisnya saja dulur. Nah ini posisinya harus di 0 ya, di titik yang tadi yang dibikin. Nah ini tinggal digaris seret, dan sama yang sini ya. Ini alangkah baiknya kalau busurnya agak besar ya, jadi untuk diameternya lebih presisi lagi ya. Cuma ini karena media styrofoam juga pilarnya cuma setengah lingkaran, jadi nggak perlu target presisi bener ya. Nah seret, ini sudah selesai dulur, tinggal ini digunting ya. Yang ini nggak kepakai, ini nggak pakai, ini tadi salah garis saya, yang kepakai cuman ini sama ini. Dan ini nantinya akan saya garis lurus ya, karena ini nanti styrofoamnya menggunakan lembaran. Mungkin teman-teman yang ingin membuat dari balokan nggak perlu digaris lurus lagi. Nah untuk supaya lebih yakin lagi, saya akan ukur untuk bagian sini. Ini ketemu 19.
berarti ini kurang sini dikit dulur, karena yang tengah itu 20 ketemunya. Nah ini repotnya kalau menggunakan busur yang kecil seperti ini ya dulur ya, untuk angka keakuratannya kurang ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman menggunakan busur yang agak besar ya, supaya nanti nggak perlu seperti ini lagi, tinggal main coret sudah jadi ya. Nah ini sudah selesai, saya ukur lagi. Dan ini sudah ya, jadi nanti saya akan gunting ya, akan garis dulu, saya garis dulu dari ujung sini ke sini. Nah seperti ini. Oh ini kurang tinggi dulur. Dan ini pas di 10 cm ya, jadi yang saya pakai benar-benar yang ini ya dulur ya, yang ini. Jadi ini dari sini ke sini harus 10 cm ya, harus 10 cm. Dan ini sengaja saya kurangi ya, supaya nanti yang bagian lengkungan ini bisa maksimal dan bisa lurus melengkung. Nanti ini styrofoamnya bentuknya lembaran seperti ini ya dulur ya, saya gambarkan seperti ini. Nah nanti kalau kita bikinnya melengkung seperti ini, misal letter, sorry bukan seperti itu, ini ya. Nah ini bentuknya kan seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Dan nanti kalau teman-teman bikin ini, kalau posisinya lebih dari 10 cm, misal ngukurnya dari sini ke sini, nanti yang tengah ini akan keropos atau tepos ya, yang bagian sini akan tepos. Alangkah baiknya kalau teman-teman bikinnya seperti ini ya, misal ini styrofoam lembaran ya. Nah semisal targetnya 10 cm atau berapa cm, menggunakan styrofoamnya berapa gitu ya. Nah alangkah baiknya bikinnya seperti ini. Dan ini nanti akan dimal lagi ya, tentunya untuk malnya sama ya. Nah seperti ini, usahakan atasnya ini masih ada spasi sedikit, supaya nanti styrofoamnya ini bisa mulus ya, nggak ada tepos. Kalau yang seperti ini, nah ini salah ya dulur ya, nanti ini hasilnya akan tepos untuk styrofoamnya kayak gitu ya. Dan ini sudah jadi ya, saya akan mal dulu, akan gunting. Dan untuk diameternya 38 tadi ya dulur ya. Dan untuk guntingnya ini yang pertama nggak perlu pas garis dulu. Nah ini sengaja saya lebihkan ya, jadi supaya mempermudah ya, untuk mempermudah proses untuk gunting ya dulur ya. Nah untuk pemula, untuk bikin ininya harus 2 ya, supaya nanti lebih mudah. Dan nanti akan saya bikin tutorial untuk proses pemotongan menggunakan mal ini ya, supaya teman-teman untuk pemula, kalau biasanya saya pribadi langsung saya cuman bikin satu, langsung saya gambar di styrofoam kayak gitu ya. Jadi untuk motongnya mengikuti garis gambar kayak gitu, nggak mengikuti dari kertasnya kayak gitu. Karena kalau belum terbiasa menggunakan kawat necklin itu memang agak sedikit gemeteran ya dulur ya, jadi mungkin belum tahu untuk selahnya ya, selahnya. Nah ini sudah selesai dulur, saya akan bikin 2 lagi ya, dan ini akan saya potong lagi yang ini, yang satunya ya.
sudah jadi ya dulur untuk malnya. Ini saya ukur dulu supaya nanti memang benar-benar sama dan presisi ya. Dan kebetulan kali ini harus motong dikit ya, yang benar yang gambar ini. Jadi harus saya potong dulu ya. Nah ini sudah ya. Nah untuk malnya cuman seperti ini ya dulur ya, untuk pembuatan malnya. Dan ini untuk penyambungannya nanti menjadi seperti ini. Dan mau menjadi setengah segi 6 ya, karena kalau diameter 180 derajat itu nanti jadinya butuh 6 lembar ya, 6 lembar seperti ini ya. Dan ini cuman setengah lingkaran, jadi nanti butuhnya 3 ya, 1 2 dan yang satunya sebelah sini. Ini akan sudah menjadi setengah lingkaran ya, seperti ini nanti ya, kira-kira seperti ini ya dulur ya. Nah mengikuti lingkaran ini kayak gitu ya, mungkin teman-teman bisa dipahami ya. Dan saya punya contohnya dulur yang sudah saya contohnya ya, dan kebetulan memang ini sisa dari proyek saya sebelumnya ya, karena kemarin nggak sempat untuk bikin videonya, tutorialnya, jadi mungkin teman-teman bisa dipahami untuk pilarnya ya. Nah ini setengah lingkaran dulur ya. Nah ini setengah lingkaran juga ya. Nah ini kira-kira dulur ya, untuk hasilnya seperti ini, nanti akan menjadi seperti ini. Dan kebetulan untuk styrofoamnya kemarin menggunakan yang lebih